Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Merdeka atau Mati. Merdeka atau Mati. 17 Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan, HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Nah, ini pertanyaan yang kita harus jawab saudara sekalian ya. Nah, for your information, merdeka atau mati ini slogan yang sangat powerful ketika zaman perjuangan yang membuat para pejuang kita begitu bergelora untuk memenangkan peperangan, untuk merebut kemerdekaan kita. Nah, sebelum saya melanjutkan bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya menerbitkan video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Saya berterima kasih atas dukungan saudara setia untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti kalau saudara diberkati, saudara share pada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Merdeka atau mati, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini jelas saudara. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus yang memerdekakan kita. Jadi siapa yang memerdekakan kita sehingga kita benar-benar merdeka? Kristus yang memerdekakan kita. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, Kristus telah memerdekakan kita. Jelas, dengan kematian Yesus di kayu salib itu memerdekakan kita dari hukum dosa, hukuman dosa. Nah, hukuman dosa sudah ditanggung di kayu salib. Nah, kematian Yesus 2000 tahun lalu telah memerdekakan kita. Karena itu, jadi konsekuensi logis saudara yang percaya Yesus yang sudah dimerdekakan, karena itu berusahalah untuk tetap merdeka. Ya, jadi setelah dimerdekakan, kita yang percaya kepada Yesus berusahalah untuk tetap merdeka. Dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi. Jelas saudara sekalian ya, kita harus berusaha tetap merdeka. Jangan biarkan kita terikat ya oleh belenggu perhambaan hukum. Ya. Jadi harus bebas dari hukum dosa, ya kodrat dosa. Itu kita sendiri yang harus berusaha. Sedangkan hukuman dosa sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita semua akan meluncur masuk neraka, saudara. Ya. Galatia 5 ayat 1. Kita sekarang bebas. Bebas. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Jadi yang membuat kita bebas itu Kristus. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu, pertahankanlah kebebasanmu. Jadi yang mempertahankan, kita yang percaya. Dan jangan mau diperhamba lagi. Jadi jangan mau diperbudak atau diperhamba oleh dosa, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya semua manusia itu berada di bawah penjajahan. Nah, penjajahan ini lebih berbahaya daripada penjajahan pada zaman perjuangan. Ini penjajahan dosa. Kalau dosa menjajah kita, manusia pasti mati, maut. Ya, karena dikatakan upah dosa adalah maut. Ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu kematian kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau Yesus Kristus Tuhan kita tidak mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa atas kita, kita tidak akan bisa merdeka. Kita tidak akan bisa bebas dari penjajahan dosa. Jadi Tuhan Yesus yang membebaskan kita sehingga kita boleh sungguh-sungguh merdeka. Nah, saudara sekalian, jadi kalau ditanya siapa yang bisa benar-benar memerdekakan kita, jelas ayat itu menjawab. Yang sungguh-sungguh bisa memerdekakan kita dari dosa hanyalah Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib itu memerdekakan kita dari dosa. Jika Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang tanpa kecuali akan meluncur masuk neraka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu menunjuk Yesus, anak manusia, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita benar-benar merdeka. Artinya diberi kemampuan untuk bisa hidup segambar dan serupa dengan Kristus. Kita diberikan potensi untuk menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di surga. Nah, potensi itu jangan disalahgunakan. Ya, jangan lagi kita hidup dalam dosa. Kita harus melepaskan diri kita dari dosa, dari kodrat dosa yang memang masih ada dalam diri kita. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi, saudara dan saya telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, perhatikan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk
kehidupan dalam dosa. Jadi jangan gunakan kebebasan itu untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara sekalian, jangan lagi kita hidup dalam dosa. Kita harus berusaha. Seperti Yesus ketika diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Yesus berkata kepada orang-orang yang mau melempari dia dengan batu, siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melemparkan batu. Ternyata saudara sekalian tidak ada yang melemparkan batu, karena semua orang berdosa. Tinggallah perempuan itu dengan Yesus. Dan Yesus bertanya, adakah yang melempari batu? Nggak ada. Ya. Maka Yesus berkata, apa? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Jadi saudara sekalian, setelah kita ditolong, dibebaskan dari hukuman dosa, jangan berbuat dosa lagi. Nah, sebab apa? Kalau kita masih berbuat dosa, Alkitab dengan jelas kita akan mati dalam dosa. Nah, untuk itu saudara sekalian, setelah kita dibebaskan dari dosa, kita benar-benar sudah merdeka. Untuk itu kita harus berjuang. Bagaimana mengisi kemerdekaan itu untuk berusaha tidak hidup dalam dosa. Di Yohanes pasal 8 ayat 34 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, kita disebut hamba dosa. Padahal kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita menjadi hamba Allah. Jadi menjadi anak Allah yang punya potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus, di mana Yesus hidup tanpa dosa. Sehingga dia berani berkata dalam Yohanes 8 ayat 36, Yohanes 8 ayat 46, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Jadi kita punya potensi bisa hidup seperti Kristus. Ayat 35, Yohanes 8, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi kalau kita menjadi hamba dosa, kita tidak akan bisa tinggal dalam kerajaan surga. Rumah di sini, kalau kita kaitkan dengan Yohanes 14, di rumah Bapa, itu tempat tinggal. Orang yang hidup dalam dosa, tidak bisa hidup di rumah Bapa. Yohanes 8 ayat 35, terjemahan Alkitab versi Borneo, mengatakan begini, seorang hamba tidak mempunyai kedudukan kekal dalam sebuah keluarga. Tidak seperti seorang anak yang selama-lamanya anggota keluarga itu. Jadi saudara yang percaya Yesus, yang sudah dimerdekakan, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Diberi kuasa untuk berpotensi menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di surga. Nah, sejak itu, saudara sekalian, mari kita berusaha untuk tidak hidup dalam dosa. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu, yaitu firman Kristus, firman Tuhan, yang akan benar-benar memerdekakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Makanya kita harus benar-benar ada di dalam firman, tetap tinggal dalam firman. Karena dengan firman itu, akan membebaskan kita dari kodrat dosa kita ini. Ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi firman Tuhan itulah yang akan sungguh-sungguh memerdekakan kita dari dosa. Sehingga kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.